Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi saudara-saudara yang memiliki kebun atau merawat tanaman-tanaman tertentu, mungkin tidak asing dengan istilah pruning atau pemangkasan. Biasanya ada beberapa tumbuhan yang justru bagaimana cara memeliharanya adalah dengan memangkas cabang-cabang yang tumbuh di dahan-dahannya. Dan biasanya pemangkasan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu begitu ya. Ada tanaman yang dipangkas untuk tujuan keindahan, atau misalkan kita mau mengarahkan pertumbuhan tanaman itu ke arah tertentu. Jadi kalau ada cabang yang tumbuh ke arah yang lain akan dipangkas. Atau tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Atau bisa juga ketika tanaman itu berbuah atau berbunga, kalau mau meningkatkan kualitas buah atau bunga tersebut, kita perlu melakukan pemangkasan itu. Ini adalah satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, karena rupanya di dalam kehidupan iman kita, Yesus pun berbicara seperti demikian. Yesus pernah memakai satu perumpamaan tentang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, dan di situ ia juga mengatakan tentang sebuah tindakan pemeliharaan berupa pemangkasan. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Di dalam ayat yang kedua, kata dibersihkan itu berbicara soal bagaimana ranting-ranting itu yang berbuah akan mengalami pemangkasan juga atau pruning tersebut, agar kualitas buah yang dihasilkan lebih baik dan juga lebih banyak, sehingga ia bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk pengusahanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bicara soal pokok anggur dan juga ranting-rantingnya, Yesus tidak mengatakan bahwa ranting-ranting yang berbuah akan dibiarkan begitu saja. Tetapi ranting-ranting yang berbuah justru dilakukan pemangkasan, akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Itu berarti bahwa ketika kita hidup di dalam jalannya Tuhan, kita mengikuti teladan-teladan Kristus, ketika kita juga dipanggil sebagai murid-murid yang percaya, yang memiliki misi di dalam kehidupan kita, kehidupan ini bukan hanya sekedar kita menghasilkan sesuatu kemudian selesai. Bukan perkara kita berbuat perbuatan baik kemudian tugas kita usai di dunia ini. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa proses beriman di dalam kehidupan kita selalu mengalami pembentukan. Sebagaimana ranting yang berbuah, ia pasti akan dibersihkan agar ia lebih banyak lagi berbuah. Demikian juga dengan kehidupan iman kita. Ketika kita sudah mencapai satu titik tertentu di dalam kehidupan kita, bukan berarti kemudian selesai kehidupan yang harus kita jalani, bukan berarti selesai masalah yang harus kita hadapi. Kadang-kala Tuhan akan mengizinkan berbagai macam kondisi dan situasi terjadi di dalam kehidupan kita, agar kita boleh terus dibersihkan, semakin serupa dengan Kristus, dan kita juga semakin mengenal apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika pada saat ini pun, kita mungkin bertanya-tanya juga gitu ya, situasi pandemi belum usai, bahkan pada saat ini lagi meningkat pasien-pasien COVID-19, terutama untuk varian Omikron. Mungkin kita bertanya, kapan ini semua usai? Kita bisa melihat bahwa perjalanan iman kita pun naik dan turun, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mungkin di dalam situasi sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya kita udah cukup stabil, tetapi tiba-tiba Omikron melanda. Percayalah bahwa segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan semata-mata sebagai satu malapetaka yang akan menghancurkan kita. Tetapi kita ada di dalam sebuah proses pembersihan. Kita seperti ranting yang sedang dipangkas agar kita boleh berbuah lebih banyak lagi. Agar kualitas yang kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan pun dapat terus bertambah. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Ketika kita harus menghadapi situasi yang tidak mudah, ingatlah bahwa ini pun merupakan bagian dari proses pembentukan yang Tuhan sediakan buat kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.